Ini ribuan orang mati karena kehabisan oksigen dan keinjak-injak. Ada bisikan, saya baca surat Yasin sampai ke ayat ke-14, tahu-tahu ada orang yang menyelamatkan saya. Padahal saya paling bawah, diambil dari tumpukan manusia, saya paling bawah. Ada anak kecil, saya lihat. Ribuan orang tak bisa menirukan tapi engkau terselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa alaik? Apa artinya? Selamat untuk kalian semua. Oh iya ya. Ayo kita beramai-ramai menyusun kebaikan ke depan. Semoga Mata Langit bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan pengalaman spiritual setiap bintang tamu untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di markas Mata Langit seorang tokoh dari kota kelahiran saya Madiun, yaitu Bapak Toto. Selamat datang Pak Toto dan Ibu Ana. Pak Haji Toto dan Ibu Haji Ana. Usianya sudah 71. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu sudah 66, tapi masih mesra kemana-mana berdua gitu ya. Jadi Pak Toto ini pada tahun 90 menjadi saksi kejadian yang saat itu sangat viral, yaitu tragedi Mina. Pada saat itu Bapak bersama dengan jutaan jamaah ya waktu itu ya? Iya, 3 juta lebih. 3 juta lebih jamaah dan korbannya banyak sekali. Alhamdulillah Bapak lolos dari maut. Nah itu yang menurut Bapak masih di luar nalar gitu. Gimana Pak kisahnya, bisa diceritakan? Pada saat itu saya memimpin 171 orang jemaah yang harus saya berangkatkan ke Mekah melempar jumroh. Saya dibisikin terus sama eyang-eyang saya bahwa jangan pagi nak, sore aja. Itu sampai 3 kali sampai subuh disampaikan itu. Nah pada saat pagi kita sebelum berangkat ke lempar jumroh, setiap regu itu kan ada 7 orang. Saya ajak semua, ayo kita survei dulu. Terowongannya kayak apa sih? Yang kita kan belum tahu persis. Supaya yang lemah tetap ada keamanan yang kita jaga rame-rame. Karena tim, kita harus berbicara. Kita ini nggak lone ranger, tapi kita bersama-sama. Semua dari awal harus selamat. Pada saat pagi hari kita berkumpul, saya sampaikan itu kepada tim semua karena kebetulan saya di kloter 1. Waktu itu pimpinan Indonesia adalah Jenderal Yusuf. Beliau yang memimpin kontingen Indonesia istilahnya yang berangkat ke sana. Wakilnya adalah Pak Jenderal Basofi Sudirman, waktu itu dia Wagub DKI. Pengikut saya pada saat itu banyak orang-orang tentara. Nah, sebagai kok bisa memimpin pilihan itu? Gimana itulah ceritanya? pilihan Allah itu tadi. Saya ditunjuk karena saya punya jam terbang, pernah haji. Jadi saya dianggap mampu walaupun muda, ditunjuk sebagai ketua rombongan. Yang saya pimpin waktu itu usianya yang sebagian para jenderal itu usianya 63 tahun, 60 tahun, sementara saya separuhnya kan. Tetapi karena saya mengingatkan pada beliau-beliau, Pak, ini ada pesan dari leluhur saya bahwa saya harus menyampaikan. Beliau membisikin saya sampai 3 kali. Artinya ini kan sangat urgent sekali, harus kita dengarkan. Dari 171 orang termasuk saya, itu yang patuh dan nurut perintah eyang-eyang saya itu hanya 100. Yang 70 ini merasa karena dia lebih tua, lebih hebat ilmunya, lebih jago perang dan lain-lain, sehingga menganggap kamu anak muda apa sih? Tapi saya nggak apa-apa kalau Pak, udah kalau gitu saya yang pimpin. Ya monggo silahkan. Kalau memang
Tapi hati saya nggak boleh, kamu harus ngikutin dia. Apapun kejadiannya, kamu harus ikut. Nah, yang 100 itu adalah keluarga, ada keluarga Yusuf Kala, ibunya, adik-adiknya, tiga perempuan ya Mah ya, waktu itu ya. Nah, itu semua ikut, nurut semua sama saya, nggak berangkat 100 orang ini. Yang nurut sama saya sebelah kanan, yang tidak nurut sebelah kiri, kan ya? Inilah Voting. pilihan. Oke, kalau gitu yang 70 berangkat, monggo. Tapi saya diperintah ikutin. Jangan dibiarkan. Kamu sebagai pemimpin, ketua pada saat itu harus ngikutin. Kamu tanggung jawab keselamatan mereka. Apa yang terjadi? Kita sudah masuk di fase yang cukup jauh karena 600 panjangnya terowongan itu 625. Saya sudah melihat matahari, sudah dekat. Dan saya orang paling pertama, kata saya bawa bendera Indonesia. Saya ditabrak habis, sudah saya paling bawah. Keinjek-injek dong Pak? Iya, udah biru semua, saya udah tinggal matinya ya kok. Kejadian yang mengerikan sekali, sangat mengerikan. Artinya di situ saya, ya Allah, kalau memang saya harus mati, saya ikhlas. Ada bisikan, saya baca surat Yasin sampai ke ayat ke-14. Tahu-tahu ada orang yang menyelamatkan saya, padahal saya paling bawah. Saya sendiri sudah, aduh pasrah ya Allah. Ngeri banget ya kejadiannya. Gue super ngeri, dan itu diakui oleh orang-orang yang melihat langsung. Karena pada saat itu nggak bicara ratusan, tapi ini ribuan orang mati karena kehabisan oksigen dan keinjak-injak. Diambil dari tumpukan manusia, saya paling bawah. Yang itu menurut saya sudah tinggal, kalau 100% gitu mungkin saya tinggal 1%. Nah, di dalam perjalanan itu saya dengan terengah-engah, enggak karu-karu udah. Itu Bapak diselamatkannya dengan cara apa? Diambil dari tumpukan manusia tadi. lempar. Dengan apa? Di paling bawah. Pakai tangan. Pakai tangan? Pakai tangan, dia ini waduh tingginya hampir 3-4 meter. Orangnya cakep. Wah, gagah berewokan, wih pokoknya ganteng. Udah. Saya tuh Siapa gitu ya? Iya. kok beliau dengan Malaikat apa siapa? Nah, kalau orang-orang Arab menceritakan itulah yang namanya aulia. Wajahnya mirip orang Arab tapi Sangat Ah. berewokan, ganteng, pokoknya udah. Apa yang terjadi setelah itu? Saya digendong. Saya pikir saya mau dibawa ke rumah sakit Indonesia. Ya, karena orang-orang yang meninggal itu semua dibuang ke makam Makla. Di situ tuh udah ribuan orang mati. Saya dibawa ke rumah sakit Raja-Raja. Oh, di Arab sana? Itu Dan di- hanya itu pilihan orang-orang yang boleh masuk situ hanya raja. Orang yang membawa saya itu semua dokter tuh takut, nggak berani ngelihat wajahnya. Saya juga berpikir, beliau ini siapa? Saya korek perjalanan itu sampai rumah sakit. Beliau, Assalamualaikum. Cuman itu kata-katanya? Hanya itu. Dia hanya menyebutkan namanya Ahmad. Orang itu ganteng banget dan tinggi besar, wibawanya luar biasa. Akhirnya saya dibawa ke situ. Saya protes, kenapa saya dibawa ke sini? Saya kan korban Mina. Dalam bahasa yang saya nggak bisa. Jadi bahasa tubuh yang saya pakai juga. Nah, kemudian tolong saya ditandu, istilahnya bawa saya ke tempat kumpulnya orang-orang saya yang 100 yang nggak berangkat nggak itu. ikut, Yang di kemah itu. Yang di kemah. Nah, jangan berangkat sebelum ada perintah dari saya. Akhirnya saya ditandu dalam keadaan yang sudah setengah lemah. mati. Oh ya lemah banget. Iya. Lemah dan tidak bisa apa-apa. Di situ rupanya Allah masih sayang sama kita. Semua mendoakan saya. Termasuk ibunya Yusuf Kala itu. Makanya Pak Yusuf tuh adik-adiknya pasti akan lihat kalau ada lihat acara ini karena beliau bersama saya. Makanya sampai Ibu Adewiyah Kala. Bu Adewiyah Kalah itu kalau punya makan jangan ini punyanya Masmu, Gitu ya. punyanya karena kasih sayangnya tadi. Diangkat Itu kayak diangkat Saya anak. diangkat tanah. Iya. Aku diangkat tanah oleh peristiwa itu beliau. jadi diangkat tanah dia. Dia openi. Jadi
mereka terima kasih karena saya sudah melarang. Gitu ya. Padahal itu perintah. Bukan karena hebatnya saya nggak ada apa-apanya. Tapi karena saya Karena ada yang bisikan diperintah. goib itu ya, Ya, nggak boleh pergi. jangan berangkat itu. Ternyata beliau selamat. Itu 70 orang tuh meninggal semua? Mati semua. Ya Jun. Nggak ada yang hidup. Saya sendiri sudah ikhlas mati, tapi rupanya sama Allah diberi hidup yang kedua. Kayak kesempatan kedua ya Diberi jadinya. kesempatan kedua. Dan sayangi istri dan keluargamu, terutama ibumu. Nomor satu ibumu, baru bapakmu, baru keluarga besar. Jangan ke orang lain dulu sebelum keluarga besarmu Terbantu. Itu komitmen saya sampai hari ini. Tanya istri. Nah ini aku mau tanya ibu nih Bu, waktu kejadian itu ibu gimana? Ibu kan di sini nih. Apa ada firasat kalau bapak di sana sedang ada sesuatu? Kan belum ada handphone ya? Iya belum. Nah gimana? Belum ada handphone. Ya, kalau firasat kayaknya nggak ada, cuman ya tadi berdoa terus. Namanya perjalanan haji kan Banyak ujian. banyak ujiannya. Terus ada kabar itu kok di TV, lihat TV tragedi Mina ya. Ya mudah-mudahan jangan kena Suami. suami di terowongan Mina gitu. Ya supaya berdoa terus, akhirnya ada kabar kalau kena sampai saya jemput di asrama haji kurus banget, nggak bisa jalan. Dia pulang haji itu nggak bisa jalan? Lumpuh. Ya maksudnya jalannya harus diseret. Ya alhamdulillah di kemah di Mina itu semua pada mendoakan kan, udah dikirim Yasin katanya sama Bunda itu udah bilang gitu. Udah suamimu udah tak kirimin Yasin. Nah, waktu cerita saya ke rumah Bunda di Pulau Mas itu kan bilang gitu. Duh masmu udah dikirimin doa baca Yasin semua di kemah, di tenda itu ya maksudnya. Ya itu mungkin doa-doa itu ya yang doa banyak orang baik. Nah Pak Toto itu kejadian setelah Mina sampai Bapak kembali ke Indonesia itu berapa hari? Saya pulang ke tanah air, berita tuh masih berjalan terus yang Iya, mati. lama itu. Waduh sampai 25 hari kali. Hampir sebulan kalau nggak salah. Hanya viral pada zaman Iya viral banget. Karena korban bertambah terus kan, baru teridentifikasi gitu-gitu. Bayangkan ribuan yang diumumin cuma 1 hari 25. Karena perlu identifikasi tadi, nggak pemerintah sembarangan juga nggak sembarangan. menyampaikan berita kan. Nah, terus singkat cerita Bapak pulang dijemput Ibu di asrama haji. Dalam kondisi kurus dan tidak bisa jalan. Kurus dan sekali, bukan kurus saja. Kurus banget. Sangat kurus. Bagaimana saya nggak anu. Kurus sekali. Baik Pak, ini kita komunikasi dengan makhluk ya. Panglima, apakah terpantau Panglima ada yang mengikuti Bapak? Ya kalau kalaupun dari Bapak sendiri saya melihat ada seekor macan, seperti ada tokoh pewayangan yang tangannya ke belakang. Semar. Terlihat saya juga tadi. Habis itu ada anak kecil, saya lihat juga. Sementara itu dulu. Oke. Baiklah kita komunikasi dengan Akil yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicaranya setengah berbisik. Maaf, ini dengan siapa? N. Dalam namanya ada huruf N. Aki apa nenek? Laki-laki. Panggilnya Eyang aja ya? Eyang dari mana? Eyang yang namanya ada N-nya. Yoda Jimmy. Dah cilik. Anak kecil. Namanya N. Tadi Palu lihat ada anak kecil itu berapa? Anak kecil. Apa? Maaf, Ibu pernah ke kuburan? Oh iya, adiknya putri ya. Sekarang putranya berapa? Dua. Nah, Itu harusnya 3. Oh, harusnya 3. Itu yang ke kuburan laki apa perempuan? enggak, Belum ketahuan? belum kelihatan sih. Masih berapa bulan? Belum ada 2 bulan. Oh, masih segumpal darah barangkali. Apakah kamu yang pernah tak terselamatkan itu? Soto atim. Agar Lurus, menata hati agar selalu lurus. Apa itu? Maknanya kok kurang Saya selalu menyampaikan direction to life, hidup yang lurus. Itu membuat kita tenang. Kok sama filosofi yang disampaikan ya? Padahal kan Akil nggak tahu ya. Enggak, saya belum.
Saya selalu sampaikan kepada beliau. Gimana maksudnya? Apakah itu yang menjadi prinsipnya Pak Toto? Dan itu menjadi pedoman hidup pandangan saya sampai hari ini, sampai detik ini sama Pak Lima Langit. Saya selalu menyampaikan itu. Dan keramate dijogo. Iya, dan keramatnya dijogo. Kan keramat itu ibu ya? Ibu saya. Ibunya masih ada? Masih 94 tahun beliau. Panjang umur ya Allah. Masih. Di mana, Pak? Ada di Bekasi. Bapak, Saya belikan. Bapak yang ngerawat ibu? Iya. Adik ya, saya dititipkan di sana yang menjaga ibu. Selalu Update. Kita semua update. selalu ini. Gantian, circle kita berkunjung 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Yang buat selamat itu yang keramate. Tak pernah ada terbantang Kenapa kata ibu? pun dari zaman kini. Bapak tuh nggak pernah bentak ibu, yang bantah nggak pernah bantah. Oh, enggak pernah. Walaupun beda pendapat gimana Pak? Seandainya. Monggo aja, ibu. Saya Selalu bilang ini, pokoknya manut ibu. dan selalu saya manut ibu dan saya selalu bersujud di kaki ibu. Dan itulah yang menjadi pelindung dimanapun kau berada. Ya, termasuk kejadian tragedi itu ya yang membuat beliau selamat ya. Ribuan orang tak bisa menirukan, tapi kau terselamatkan. Secara logika di situ udah nggak oksigen, udah kosong. Tapi kok Bapak masih hidup gitu? Bertahan. Masih bertahan. Ingat zaman Rasulullah pun jika ingin berjihad, apa sing ditakon pertama? Zaman Rasulullah kalau berjihad yang pertama kali ditanyakan apa? Yang ditanyakan Rasulullah adalah Ya karena Allah. nawaitu karena Allah. Bagaimana dengan ibumu? Selalu ditanya bagaimana dengan ibumu katanya. Iya. Dan itu nomor 1 dalam hidup saya. Dan saya sampaikan pada pasangan saya bahwa hidup saya nomor 1 untuk ibu, nomor 2 untuk ibu, nomor 3 untuk ibu, baru untuk bapak, baru keluarga besar. Saiki isik maupun wis tapi tetap bertanggung jawab merawat Sampai saat ini Bapak tetap bertanggung jawab merawat ibu. Iya. Walaupun Bapak sendiri sudah tua secara fisik. Iya. walaupun wis angel keadaane keramat itu ya wis angel. Tapi beliau masih bisa jalan pakai kursi roda. Ya, kalau kemana-mana pakai kursi roda. Iya. Oh. Karena udah ini sudah mengecil ya, karena udah 94 tahun. Tapi kata-katanya pun ojo disepele. Kata-katanya jangan disepelekan. Kata-kata ibu adalah doa ya. Iya, itu dan itu saya 1000% yakin. Bukan cuma 100%, 1000% saya yakin. Karena doa ibulah kita selamat. Dan ibu pun sering berbohong padamu, berpura-pura sehat. Berpura-pura. Ini pas ditelepon Bu gimana Bu? Iya sehat, padahal kondisi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi beliau memang selalu memberikan motivasi kepada kita supaya kita selalu hadir. Karena beliau tidak butuh duitmu, aku butuh kehadiranmu. Yang membuatmu mempunyai ada penambah gelar itu berkat doa. Jadi gelar yang Bapak raih selama ini itu berkat doa ibu katanya. Aku tidak bisa berlama-lama karena akan memasuki panggilan. Oh mau azan ashar, jadi beliau mau pamit. Jika aku tidak mengaji, aku akan dipukul
Kalau nggak menghadiri itu sholat jamaah dipukul. Kalau kamu ini hubungannya dengan Pak Toto apa? Bener anaknya? Bukan anak, Oh bukan yang keguguran. Lalu? anakmu sudah di surga. Oh anakmu sudah di surga. Anak Pak Toto sudah di surga. Lalu kamu ikut Pak Toto dari kapan? Aku melu ibu Oh ikut ibunya Bapak. maka itu aku mengucapkan terima kasih Oh dia yang jagain ibu. sudah merawat. Iya. Makasih. Makasih. Dia makasih ke Panglima. Makasih Om katanya. Sama-sama. Iya. Sekarang kamu mau kemana? Pulang ke Bekasi ya Ibu? Mau sholat dulu? Terkadang aku yang berdiam di Di- dorongan Oh berdiam di dorongan itu di kursi roda Ibu. Oh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini break sholat asar dulu ya. Ya. Oke, ini kan sudah selesai sholat asar ya, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kehafalaik. Bahasa Arab. Ya, apa alaik? Apa artinya? Ya, selamat untuk kalian semua. Oh iya ya. Mungkin aku dari Arab kali sedang penyesuaian bahasa ini. Maaf bisa bahasa Indonesia? Naan bisa Iya. iso Bahasa Jawa juga bisa. Ini dengan siapa ya? dereaken Oh, kulo saking Jawi yang mendampingi Pak Toto. inje Dari kota timur Jawa Timur, Madiun. Bapak lahir di Madiun ya? Iya. ada sebuah cerita yang hendak aku sampaikan terhadap Oh, okay. kesabaran dan keikhlasan. Ya. Dua hal tadi adalah bagian dari tangan kanan dan kiri. Maka kedua itu harus tetap dalam genggamanmu. Kenapa? Peristiwa itu nyata adanya pada dirimu. Persis pada saat kejadian itu sesuai bahwa tertera di dalam Al-Quran, sesaknya dadamu itu harus kau sabari. Karena kejadian sesak di dalam dadamu itu adalah sebuah pelajaran besar dalam hidupmu untuk mengenal lebih dekat kekuasaannya. Di surah 7 ayat 2. Surah 7 ayat 2 coba dicari ya. Dulu tanah itu adalah sebuah lembah. Tanah Mina itu. Tanah Mina itu adalah lembah. Iya, betul. Ada peristiwa besar perjuangan Nabi Ibrahim Ibrahim ya. melempar iblis di tanah Iya. itu Iya. yang menghasut ketaatannya. Ketaatannya diganggu. Iblis. Ulah yang pertama itulah kejadian besarnya. Maka peristiwa pembangunan itu pun tidak mudah. Iya. Bangunan terowongan itu. Karena tanah itu tempat di mana para iblis dan Para iblis. disitulah dekatnya lokasi pelemparan. Lemparan jumroh. Maka itulah untuk mengetahui kejadian, mengenang bahwa disitulah letaknya iblis dan pengikutnya diikat. Jadi boleh dikatakan istananya. Ya, Sana memang iblis, dilempar oleh iblis itu. Kita melempar jumroh itu kan Mustawula Aqobah. Itu melempar. Aqobah. 3 peristiwa besar Iya. di tempat itu. Iya, betul itu. Memang saya
harus melempar setan-setan itu supaya tidak ada di dalam hati manusia. Itu tidak main-main. Iya. Pertama, ini cukup diketahui oleh dirimu yang menjadi suatu pertanyaan. Kejadian itu belum lama setelah peresmian. Gak tahu setelah peresmian kejadian ini 88 ke 90. Bayangkan, nah itu sebuah lembah. Tempatnya iblis dilemparkan. Betul, oleh Nabi Ibrahim. Dan tempatnya wahyu. Ya. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Iya. Dan kenapa kau terselamatkan untuk membawa sebuah kebaikan, yaitu untuk meyakini kebesaran Tuhan, Iya. bahwa kalau Allah belum takdirkan atas kematiannya, apapun yang menimpanya tidak akan bisa lepas dari dirinya. Sekalipun kau menganggap kau hanya 1% saja nyawamu, Iya. tetapi Allah punya kuasa lain. Banyak kejadian nyata di tempat itu. Orang yang kau anggap manusia itu sebenarnya bukan wujud nyatanya. Iya, yang menyelamatkan itu, yang mengambil bapak badannya gede itu. Siapa sebenarnya beliau itu? Karena wujud nyata manungsa kuwi tidak sebesar itu. Tidak setinggi itu. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pembelajaran hidupmu adalah nyata kekuatan Allah itu sing utama. Ya, yang pertama, yang utama Tidak ada kekuatan lain selain Allah. selain Allah. Dan Allah turunkan sebuah kekuatan terbesar di muka ini jatuh pada jiwa seorang ibu yang doanya tanpa hijab. Dan semua yang menolongmu itu pun adalah para malaikat Allah, Iya. bukan manusia nyata. Bukan Nah, manusia nyata, betul. yang orang Arab bilang membalikkan aulia. kakimu, yang membasuh wajah, Katanya dibasuh sama air zam-zam Iya, ya. Yang iya. basuh orang-orang hitam katanya. Orang-orang hitam semua, kakiku semua sembuh karena air zam-zam. kenapa semua yang menolongmu dan yang melawan berkulit hitam? Kenapa? Kenapa? Supaya jangan memandang buruk makhluk ciptaannya. Yang hitam belum tentu dia hitam dalamnya. Hatinya. Yang menyerahkan ke tenaga medis itu siapa? Yaitu para malaikat Malaikat Allah. Pak. Aulia Ya. bilangnya. Yang mengaku namanya Ahmad tadi, hati saya itu tergugah karena beliau bukan manusia biasa. Dengan Dia tangan satu bisa salah mengangkat satu makhluk pengikutnya Rasulullah. Oh, Masya Allah. Makhluk pengikutnya Rasulullah. Nah ya, Malaikat. artinya aulia istilahnya kalau di orang Arab Ya, menyampaikan Iya. itu. Tenaga medisnya nggak sanggup menatap. maka kau hanya melihat cahaya terang pada saat Ya, itu. ya, ganteng gagah luar biasa. Bersinar. Yang saya heran, beliau dengan sangat mesra mengangkat tangan, menggendong saya itu dengan tangan satu, terus dia istighfar. Saya suruh minta ampun aja, istighfar. Maka kejadian itu sebelum keluarnya matahari di pagi hari, setelah fajar, tapi sebelum matahari setelah sempurna subuh berarti. Iya, wujudnya. sempurna itu karena memang pagi-pagi subuh saya mengumpulkan semua supaya sikap kita tuh harus jelas. Mau apa? Mau nurut bisikan itu atau semaunya sendiri? Silakan, pilihan ada dua. Kalau nurut saya ke kanan, bisikan itu menyampaikan supaya nanti sore saja. Tapi kalau
kalian mau jalan monggo silahkan. Pilihan kan ada Iya, dua. cuma Jadi beda waktu saya aja. memberi kebebasan waktu Tapi itu. tetap kau bertanggung Iya, bertanggung jawab Saya untuk mendampingi bertanggung jawab. walaupun tidak setuju. Tapi karena saya ketua rombongan waktu itu, jadi saya harus bertanggung jawab. Siapapun yang jalan harus saya kawal. Itu. Bayangkan iblis itu tidak main-main dalam mengadu domba. Oh, jago itu. Maka itulah sejarahnya. Iya ya, orang berpikir bahwa itu kan di tanah suci. Lembah masa ada itu iblis? adalah lembahnya iblis. Iya, iya. Tapi ini dengan eyang siapa ya? Putri apa kakung? Aku Kio Putri. Oh iya ya. Kita itu perempuan, mesti ada sitinya di depan. Eyangnya bapak namanya siapa? Siti siapa? Siti Sulastri aja, Siti Sulastri. Ya ibu, Ibu namanya siapa? ibu aja Siti Sulastri. Jadi itu saja. Iya. Jadi ini yang dampingin ibu ya? Jadi dimanapun tanah berbeda, di sana banyak kehidupan yang Iya. tak nampak. Apalagi tanah Mekah Iya. dan Madinah itu tanah keramat, Kan di mana perjuangan manusia menghadapi para iblis yang menyusup kepada saudara-saudaranya. Ya. Karena dari zaman dulu iblis menyusup untuk mengadu domba sesama manusia, sesama saudara, Tapi kan- suami dan istri. kalau ada orang yang awam yang nanya, kan tanah suci, tanda kutip, kok tanah suci ada Justru iblis? tanah suci itu tanah yang sudah diberikan perlindungan, di mana Ka'bah itu disitulah tanah yang dilindungi, yaitu tempat suci. Tapi kok ada iblis? Loh, kan kaitannya tanah suci itu satu bagiannya di tanah yang di dalam Ka'bah itu. Kalau di luarnya belum tentu suci. Gitu. Ini orang awam kadang. Suci itu bagian yang sudah Iya iya iya. Orang awam dipikir Mekah dijaga semuanya oleh suci. sebuah kesalehan. Iya ya. Kalau orang awam dipikirnya setiap lokasi di tanah Mekah Dan itu suci. sama Arab itu, orang Arab tidak semuanya itu ya Muslim. Di tanah Arab ya ada yang tidak Muslim. Iya betul. Iya betul ya. Ya memang Israel juga banyak orang sana. Tapi banyaknya insya Allah pengikutnya Rasulullah. Maaf, yang ini berarti mendampingi ibunya Pak Toto atau neneknya? Simbahnya. Mbahnya. Kenapa? Karena leluhurmu itu menjunjung tinggi ibadahnya Amin. dibandingkan ritualnya. Mbak Prawirodirjo, Ini Mbak Putri. Mbak Kakung, Mbak Putri. Ada sitinya yang penting. Nyai kalau dulu, Mbah Mbah Nyai. Yai. Oh, Mbah Nyai. Mbak Nyai. Jadi sekarang kunjungi saudaramu yang dalam kesusahan. Iya. Tapi Bapak ada pertanyaan lagi apa enggak ke Mbah Siti? Mbah Nyai. Mbah Putri saya itu sampai sekarang sudah ada di surga. Permohonan kita kepada Allah, semoga beliau apapun kesalahannya diampuni, Amin. diijabah doa-doa anak cucunya semua supaya dibawa ke surga. Amin. Hanya itu aja. Semoga ibadah beliau menjadi syafaat bagi keturunannya. Bagi anak cucunya ya. Sebagaimana dia menjunjung tinggi Tuhannya, sebagaimana dia mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah. Amin amin. Mbah Putri saya yang istrinya Mbah Haji Prawirodirjo itu Eyang Khatimatun namanya. Itu Mbah Putri saya itu. Jadi mereka itu bukan orang sembarangan. Karena pada masa itu yang menjunjung tinggi agamanya itu pada masa itu berarti keturunan orang-orang yang saleh. Maka kalian keturunannya pun harus mengikuti kesalehannya. Insya Allah. Amin amin. Itulah salah satunya
kau diberikan keselamatan untuk pembuktian bahwa disitulah letaknya keesaan Allah. Dia menghendaki siapa yang dikehendaki. Ya. Hampir kau terkubur hidup-hidup di dalam terowongan itu. Ngeri loh kalau bayangin kisahnya saat itu. Diinjek-injek orang udah paling bawah. Sudah menurut saya bahwa saya tidak mungkin hidup pada saat itu. Lah ya itu sing tak Di luar kandani nalar, mau. Sudah 1% bagian kepercayaan keyakinan bahwa aku tidak akan mungkin bisa hidup. Aku mati di sini sepertinya. Wis ono. Aku tidak bisa lama karena dia dinantikan. Tunggu ya. Aku tak parang. Ya Mbak Nyai. Aku Nggih. silahkan segera pergi. Nggih. Jenguk saudaranya. sana, takut terjadi sesuatu. Nggih, insyaallah. Nggih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah Akbar. Oh, banget ini. Ya, memang kisah tragedi Mina itu saat itu sedang viral dan beritanya mendunia gitu ya. Dan ternyata ada satu orang Indonesia yang menjadi saksi sejarah, inilah Pak Toto gitu, yang sudah menceritakan dan sudah berkomunikasi langsung dengan makhluk yang bisa menjelaskan tentang teka-teki yang selama ini jadi misteri ya. Gimana kesan-kesannya Pak setelah ikut syuting Mata Langit ini? Saya sangat terenyuh dan menusuk perasaan saya bahwa betul-betul bahwa yang membawa saya itu adalah para malaikat yang tadi disebutkan. Dan saya yakin karena memang bukan manusia biasa. Makanya beliau mengatakan ke saya namanya Ahmad. Itu sebetulnya hanya untuk menyamarkan bahwa beliau tidak mau disebut sebagai aulia. Beliau dengan menyambut saya, ya Allah, ini harus disembuhkan beliau ini. Beliau ini orang penting dalam hidupnya mereka. Saya nggak ngerti maksud mereka itu siapa. Ini makanya tadi dijelaskan saya, ya Allah, sampai kayak gitu. Nah, tugas berat yang saya hadapi sekarang adalah bagaimana membawa kebaikan ini ditularkan kemana-mana. Walaupun kita terhina dengan keadaan kita tetap jalankan itu. Saya selalu bilang sama istri, jangan kita melihat flashback masa lalu itu adalah sejarah, kita menyongsong masa depan dengan segala keikhlasan dan kebaikan. Udah, apapun tularkan kebaikan. Udah. Mata Langit ini. Melalui acara Mata Langit ini, saya bermohon kepada seluruh umat manusia di bumi ini, ayo kita menjadi orang baik dan tularkan kebaikan kepada siapapun. Siapapun yang mau mendengar, alhamdulillah. Nggak mau mendengar bukan urusan kita, karena kita sudah menyampaikan kebaikan. Dan saya meyakini dalam hidup saya sampai hari ini, Panglima, bahwa kebaikan itu akan kembali kepada diri saya sendiri. Iya, setuju aku. Karena termasuk kelolosan kita menjadi orang baik, insya Allah akan diangkat derajat kita oleh Allah dengan cara iya toh? Iya. Nah, berarti tadi yang penjelasan dari mediator tadi semua cocok ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Karena bayangan saya mudah-mudahan keputusan akhir dari mediasi tadi bahwa itu adalah malaikat. Betul. Masya Allah. Jadi Bapak lolos dari maut ya saat itu karena diselamatkan tidak Allah. Mungkin manusia biasa. Iya. Diselamatkan Allah melalui tangan-tangan malaikat itu. Dan kalau Ibu apa kesan-kesannya? Ya, kita ke depannya harus bertambah iman, bahwa mengakui semua itu di tangan Allah. Jadi kita harus percaya sama Allah. Allah itu yang menolong kita. Iya. Ini satu pertanyaan terakhir nih, satu kata terakhir untuk Mata Langit. Ayo kita beramai-ramai menyusun kebaikan ke depan supaya umat yang saat ini terbelenggu dengan kejahatan disadarkan kembali untuk menjadi baik. Itu way of thinking kita samakan. Seluruh dunia harus berpikir sama, bahwa kita menanam kebaikan saja. Hasilnya Allah yang menentukan semuanya, karena hanya Allah yang bisa berkehendak. Merubah watak manusia itu bukan tugas kita,
tapi kita mengajak kebaikan itu tugas kita. Ya. Betul sekali. Panglima Langit, saya juga ingin Panglima seperti yang sering kita obrolin, bahwa kita ingin berbuat baik aja. Kalau Ibu, satu kata untuk Mata Langit. Semoga Mata Langit bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kedepannya Indonesia ekonominya balik lagi yang kayak dulu lagi. Mudah-mudahan doa-doa dari Panglima Langit dikabulkan Allah SWT. Amin ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan spiritual Bapak Toto. Ulasan saya, karena kenapa Pak Toto dipilih Allah untuk diselamatkan, karena doa ibu Pak Toto yang Tembus langit. sangat karomah, yang membuat Allah memerintahkan malaikatnya untuk membantu Pak Toto untuk selamat. Amin. Itu salah satu yang menembus langit. Karomah ya. Yang menembus langit. Jadi jangan sepelekan doa seorang ibu. Jangan sia-siakan dia selagi dia masih ada. Minta keridoannya, minta restunya dalam kehidupan kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.